Untuk Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Umum PDI Perjuangan dan Hasto Kristianto yang adalah Sekjen PDI Perjuangan, tolong kalian simak baik-baik video yang saya persembahkan saat ini. Karena ini adalah pesan dari mantan kader Anda. Beliau adalah Bambang Pacul yang memberikan pesan menohok kepada Anda yang adalah seorang ketua umum. Akan ada waktunya. Jangan merasa diri paling hebat. Jangan merasa diri orang lain itu tidak ada apa-apanya. Seorang Bambang Pacul yang adalah mantan dari kader PDIP yang kalian pecat, pada akhirnya bersuara dan memberikan pesan menohok. Semoga saja kader-kader PDIP bisa melek matanya, bisa buka hatinya. Ketua Umum PDI Perjuangan bisa kontrol diri, bisa mawas diri. Jangan terlalu angkuh, jangan terlalu sombong. Rakyat Indonesia tidak mudah untuk dikibulin. Masyarakat Indonesia yang kalian klaim bahwa orang-orang yang akan selalu nurut kepada PDIP, jangan harap. Di era digital saat ini, rakyat jelata sekalipun sudah cerdas dalam berpolitik. Mari kita simak terlebih dahulu pesan menohok yang disampaikan oleh Bambang Pacul kepada Ibu Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Umum Partai PDI Perjuangan ini. Dan juga beberapa cuplikan video parodi ngakak dari masyarakat Indonesia yang ditujukan kepada seorang Hasto Kristianto. Dan di sini kita semua masyarakat Indonesia jadinya tahu tentang kualitas yang sesungguhnya yang dimiliki oleh seorang Hasto Kristianto yang dipercaya oleh PDI Perjuangan sebagai Sekjen Partai PDI Perjuangan ini. Mari kita simak bersama-sama. Alasannya hanya karena saya dianggap bertemu dengan Pak Presiden Joko Widodo, katanya kong kali kong. Saya sedih ya. Sejahat apa sih Pak Jokowi bagi PDI Perjuangan? Ya, saya prihatin. Makanya saya pesan juga ke Bu Mega bahwa semua juga ada waktunya, Ibu. Nggak usah terlalu kita ingin menghakimi orang lah. Ya, sadari juga bahwa Pak Jokowi juga banyak yang mencintai dan banyak jasanya bagi bangsa ini. Dan juga banyak jasanya bagi partai PDI Perjuangan. Jadi itu saya kira pesan Natal pada Bu Megawati Soekarno Putri. Biarlah damai sejahtera di hatimu dan berbaiklah dengan Pak Joko Widodo yang kau benci itu. Ya, terima kasih. Salam Natal. Natal ora. Untuk agar semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Giliran menang langsung deklarasi. Tapi kalau kalah duduk cawe-cawe. Mana sih PDIP? PDIP ini emang partai yang suka ya bermain victim ya dari zaman Pilpres. Sorry to say. Dan narasi-narasi victim ini juga dibumbui dengan tangisan-tangisan sekjennya Hasto Kristianto. Mungkin memang kekalahan di kandang sendiri di Jawa Tengah, baik di Pilpres maupun di Pilgub, itu memang kekalahan yang sangat menyakitkan untuk PDIP. Karena ya kita tahu
Jawa Tengah itu ya kandang banteng kan? Tapi sekarang kayaknya Jawa Tengah itu udah jadi DIJ, Daerah Istimewa Jokowi. Ya mungkin memang sudah menjadi keraton di mana Sri Sultannya adalah Joko Widodo. Dan mereka harus menelan dan menerima pil pahit itu loh. Karena bukan keanehan juga kalau misalnya mereka memang kalah di Jawa Tengah. Toh memang pada saat Pilpres, suara Jokowi yang lebih dominan dibandingkan PDIP. Jadi Jawa Tengah sudah punya raja baru, Raja Joko Widodo. Mungkin nanti Kaesang akan menjadi penerusnya nih di Jawa Tengah. Setelah itu dari mungkin wali kota, terus gubernur, mungkin juga jadi presiden kan? So, in my opinion, PDIP, kalau kamu mau menerima kemenangan di Jakarta, terima jugalah kekalahan di Jateng. So what do you think? PDIP harus berhenti playing victim gak sih? Share your opinion. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, sedikit kita mau flashback, melihat kembali sejarah masa lalu, dan kita bandingkan dengan 10 tahun lalu, antara kepemimpinan Megawati Soekarno Putri dan Bapak Joko Widodo. Siapa kira-kira yang jauh lebih mengorbankan, yang jauh lebih berjuang untuk membangun bangsa dan negara ini? Saya secara pribadi yang adalah rakyat jelata, saya menilai bahwa kepemimpinan antara Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Joko Widodo jauh lebih berkualitas ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang Jokowi. Seorang Joko Widodo, dia telah menapak telapak kakinya mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Daerah-daerah pelosok sekalipun dikunjungi oleh seorang Jokowi dalam tujuan untuk membangun, dalam tujuan untuk melihat bagaimana kehidupan dan penderitaan rakyatnya sendiri. Sehingga ketika dia mengunjungi suatu daerah, di sanalah ada infrastruktur yang mulai dia rencanakan. Ada pembangunan yang mulai dia siapkan. Kita bisa menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Ketika bangsa ini dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, harga Pertamina antara di Irian Jaya atau di Papua sana berbeda dengan harga-harga yang ada di daerah Jawa. Di Papua, 1 liter bensin dengan harga 100.000. Tetapi di Jawa, 1 liter bensin dengan harga Rp10.000. Itu ketika bangsa ini dipimpin oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang Jokowi, kita bisa merasakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar kita rasakan, benar-benar kita nikmati. Sehingga menjadi kebingungan tersendiri ketika 9 tahun lamanya Joko Widodo yang adalah kader PDIP pada akhirnya menjelang detik-detik masa kekuasaannya berakhir,
Jokowi dimusuhi oleh orang-orang PDIP itu sendiri. Sangat disayangkan, di mana kira-kira rasa syukur, rasa terima kasih dari PDI Perjuangan kepada seorang Joko Widodo. Tetapi apapun itu kita abaikan saja di masa lalu. Bila kita mau melihat situasi hari ini, masyarakat Indonesia mungkin jauh lebih respect kepada Bapak Jokowi bila dibandingkan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri ini. Dalam cuplikan video tadi adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan ketika seorang mantan kader partai PDI Perjuangan ini menyatakan dengan tegas bahwa jangan terlalu menghakimi seorang Joko Widodo, karena Joko Widodo punya jasa besar terhadap PDI Perjuangan. Saya sebagai rakyat jelata yang tidak punya kepentingan dalam dunia politik ini, benar-benar saya merasakan bahwa seorang Joko Widodo itu adalah pemimpin yang mungkin dalam tanda kutip terbaik, adalah orang-orang penting, adalah orang nomor satu yang begitu dihargai, yang begitu dihormati. Beliau dihargai dan dihormati itu bukan karena beliau adalah orang yang punya segalanya, atau beliau karena menjadi seorang presiden. Tidak. Saya sebagai rakyat, sebagai orang kecil, sebagai wong cilik, menaruh rasa hormat kepada seorang Jokowi karena kesederhanaannya, karena kerendahan hatinya. Sekalipun banyak orang yang mencampakannya, yang mengatakan bahwa dirinya adalah pribadi pelangap-longo, yang mengatakan bahwa dirinya PKI dan lain sebagainya. Segala ucapan itu Jokowi hanya bisa membalasnya dengan kerja, kerja, dan kerja. Itu yang dilakukan oleh Jokowi. Apakah Megawati Soekarno Putri kala itu pernah melakukan hal yang demikian? Setahu saya sih tidak. Pemirsa sekalian, fakta yang tak terbantahkan yang disampaikan oleh Bambang Pacul, yang adalah politisi, yang adalah kader dari PDI Perjuangan yang pada akhirnya dipecat bersama-sama dengan Bapak Jokowi, bersama-sama dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution. Menurut saya secara pribadi, apapun usaha mereka untuk menjatuhkan elektabilitas dari seorang Jokowi, rakyat Indonesia pasti jauh lebih memuliakan seorang Jokowi ketimbang orang-orang yang saya pikir hanya mau berjuang untuk nafsu kekuasaan semata. Sehingga apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul itu mungkin benar. Mari, gunakanlah hati nurani kita. Lihatlah dengan mata kepala kita. Ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang Jokowi, bagaimana reaksi dari masyarakat Indonesia? Bahkan sampai hari ini pun, Jokowi sudah tidak lagi menjadi seorang presiden. Ketika beliau berkunjung di suatu daerah, masih ada begitu banyak ribuan bahkan jutaan orang yang menyambut kedatangan atau kehadiran dari seorang Joko Widodo ini. Pantaskah seorang Jokowi harus dicampakan? Pantaskah seorang Jokowi harus dipecat dari PDI Perjuangan? Mari, gunakanlah hati nurani kita dan akal sehat kita. Jikalau kita tanamkan dalam diri sebagai pribadi yang tahu bersyukur dan tahu berterima kasih, saya hanya mau katakan bahwa
seorang Joko Widodo itu adalah pribadi yang benar-benar bekerja dengan setulus hati, bekerja dengan hati nurani untuk membangun bangsa dan negara ini. Pemirsa, mari kita saksikan lagi keseruan-keseruan dalam cuplikan video yang sudah saya kumpulkan dan saya persembahkan kepada pemirsa sekalian, khususnya terkait dengan parodi-parodi ngakak yang ditujukan kepada Hasto Kristianto ini. Dan Ibu Megawati, jangan lupa masih ada banyak cuplikan-cuplikan video yang ditujukan kepada Ibu. Dan saya berharap pemirsa sekalian, mari kita saksikan bersama-sama keseruan dalam cuplikan video yang saya persembahkan kepada pemirsa sekalian ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Nih ya, buat kalian-kalian yang ngata-ngatain kami warga Jawa Tengah ini SDM-nya rendah, nggak cerdas, miskin, pemikirannya primitif, gue kasih paham. Dengerin, gue ini warga Jawa Tengah. Kami ini adalah orang-orang yang cukup cerdas dan realistis. Kenapa? Karena 15 tahun Jawa Tengah ini dipimpin dari Partai Banteng. Ya, Banteng 15 tahun. Dari zaman Bapak Bibit Waluyo dilanjut Bapak Ganjar 2 periode. Jadi apa Jawa Tengah? Jadi provinsi termiskin nomor 2 di Jawa. Jadi apa lagi? Jadi pemegang UMP terendah di Indonesia. Nyata dan fakta bukan kalau gubernur kita nggak bisa kerja? Nyata dan fakta kan kalau pemimpin dari Partai Banteng ini nggak bisa kerja? Hah? Justru yang perlu dipertanyakan itu kalian, orang-orang yang masih memilih pemimpin dari Partai Banteng ini. Udah nggak bisa kerja, arogan, suka intimidasi, kasar. Kok bisa? Huh? Justru kami ini orang-orang yang cerdas. Kami ingin memberi kesempatan kepada pemimpin lain. Gitu, udah nggak mau lagi sama Banteng. Paham kalian? Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, gitu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Kalau dia ditangkap, saya hitung, apa namanya, itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya, Utuh, Harun Masiku, itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Saudara, hal yang paling membagongkan nih buat PDIP, setiap kali Hasto buka mulut bersuara selalu bikin blunder. Ya, sekalipun sekarang ini sudah menjadi tersangka, mati-matian elit PDIP yang pro Hasto Kristianto bela mati-matian bahwa Hasto itu dikriminalisasi. Dan yang lebih membagongkan lagi yaitu Pak Jokowi yang mengkriminalisasi. Luar biasa. Dan tiba-tiba dia bikin surat pernyataan lagi pasca pengumuman KPK sebagai tersangka. Dia katakan, saya siap dipenjara seperti perjuangannya Bung Karno. Masya Allah, Hasto. Saya sampai hari ini masih bingung. Kenapa Hasto itu dibiarkan membumi hanguskan PDIP? Karakter, tabiatnya, ya, tidak baik. Tidak baik buat PDIP, juga buat orang lain. Bahkan buat keluarga Bung Karno. Ya, terah
Soekarno itu bisa rusak gara-gara seorang Hasto. Saya nggak tahu kenapa. Kenapa tetap dibiarkan. Dia menyamakan dirinya sebagai seorang Bung Karno. Ya. Tapi beda perjuangan. Kalau Bung Karno membela negara, membela bangsa, ya, berjuang melawan Belanda, penjajahan. Hasto membela Harun Masiku. Ini kan ironi. Apa yang mau dibangun Hasto? Dan luar biasanya, yang lebih membagongkan lagi, ya, Rocky Gerung, Koni. Jadi saya perhatikan, ya memang kalau monyet memang berteman dengan monyet, nggak bisa monyet berteman dengan singa gitu ya. Ya, nggak bisa. Dia memang satu jenis. Kalau orang yang kelasnya, levelnya seperti Hasto, memang dia akan bergaul di sekitar orang-orang itu. Hasto menjadi haters, bagian daripada orang yang membenci Jokowi. Ya, nah itu ada kelompoknya tuh, luar biasa. Ya, jadi sangat memprihatinkan sekali saudara. Drama Hasto ini akan kita lihat. Ya, apalagi dia katakan, saya banyak video-video dan sudah disimpan di Rusia, ya, oleh Koni, dititipkan. Wah, ini lebih hebat lagi. Kenapa baru sekarang dia katakan, kenapa nggak dari dulu? Sudah 10 tahun ikut di dalam kekuasaan. Berarti kan dia akan membuka rahasia para pejabat. Ya, istana sudah menyebutkan, kami sarankan Pak Hasto segera buka itu. Ya, saya sendiri pribadi penasaran. Ayo, Pak Hasto, buka. Jangan cuma Omdo doang. Karena saya tahu sesumbar Anda itu isinya pepesan kosong. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Pertama, kita apresiasi ya klarifikasi dari OCCRP ya. Kalimat pertama dari rilis mereka itu adalah kami tidak punya bukti bahwa Jokowi melakukan tindakan korupsi. Ya. Itu adalah satu pernyataan yang clear dan itu harusnya disadari oleh masyarakat atau orang yang sudah salah membaca situasi atau orang-orang yang memang ingin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Ya. Karena itu saya melihat, setuju dengan Bang Ade, ini kombinasi dua hal Bang Ade. Membaca, mempelajari sesuatu itu memang sesuatu yang biasanya malas dilakukan oleh orang. Ya. Apalagi kalau hatinya sudah diisi benci, diisi kebencian. Ya. Saya rasa ini memang residu dari hasil Pilpres kemarin yang mungkin membuat kelompok-kelompok politik kecewa karena merasa bahwa kandidat mereka tidak didukung oleh Jokowi dan akhirnya kalah, dan kemudian memobilisir suara-suara atau kelompok memobilisir para pendukungnya untuk ikut polling, sehingga itulah yang saya sebut sebagai barisan sakit hati. Karena kita tahu di era media sosial seperti sekarang, dorongan untuk orang berpartisipasi aktif di dalam polling seperti ini, kalau biasanya ada tuntutan, entah itu dia marah, kecewa, atau dia betul-betul mencintai. Jadi biasanya. Nah, ini agak aneh juga kalau kita lihat. Kalau misalnya diklaim bahwa itu adalah suara representasi suara masyarakat Indonesia, publik Indonesia. Karena pada kenyataannya, Pak Jokowi itu approval ratingnya masih di atas 75%. Jadi pertanyaannya, kalau masyarakat Indonesia 75-83% itu puas dan percaya dan suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi, maka yang ikut polling ini mewakili suara siapa? Yang 20. Ini suara siapa? Suara 16% atau suara siapa? Itu patut kita pertanyakan. Kemudian hal lain yang memang harus kita perhatikan juga adalah bahwa ini ada kelemahan metodologi dan itu diakui oleh OCCRP ya. Bahwa mereka mengakui di dalam rilis terbaru, poin kedua, bahwa
kami menyadari bahwa nominasi atau penghargaan ini sering disalahgunakan untuk kepentingan politik, dan itu tepat yang terjadi saat ini. Orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, orang-orang yang dendam dengan Pak Jokowi, orang-orang lawan politik Pak Jokowi itu menggunakan momen ini, ajang penghargaan ini untuk menyerang Pak Jokowi. Dan kita juga bersyukur akhirnya OCCRP mengeluarkan rilis ini. Menurut saya ini harus disampaikan kepada publik seluas-luasnya, terutama kepada mereka yang tidak membaca, yang tidak tahu informasi, yang malas untuk melakukan riset, termasuk juga kawan-kawan media, Bang Ade. Pemirsa sekalian, kalau kita mau menyimak cuplikan video di season kedua ini, hal yang menarik bahwa masyarakat Indonesia itu lebih percaya kepada Jokowi. Apapun tudingan Anda, apapun cara Anda, apapun usaha Anda yang dilakukan oleh para pembenci, masyarakat Indonesia tetap respect dan percaya kepada Joko Widodo. Dan demikian saya berharap bahwa orang-orang yang saat ini sedang sakit hati, yang gagal move on, ayo pelan-pelan bukalah hati nurani Anda. Lihatlah segala fakta dan realita yang terjadi di bangsa ini ketika bangsa ini dipimpin oleh seorang Jokowi. 10 tahun lamanya adalah waktu yang cukup lama. Kalau kita menilai seseorang hanya karena rasa sakit hati, hanya karena rasa benci, sekalipun orang itu dia berbuat baik, sekalipun orang itu dia berbuat benar, pasti akan selalu dianggap salah di mata mereka yang sudah terlanjur sakit hatinya sudah akut dan gagal move on ini. Saya hanya mau katakan bahwa Joko Widodo, mau kalian lakukan dengan cara apapun untuk menghujat, untuk mencaci maki, untuk menjelek, masyarakat Indonesia sudah pada pintar. Masyarakat Indonesia saat ini sudah bisa merasakan bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun oleh seorang Jokowi. Bagaimana pembangunan, bagaimana ekonomi, bagaimana keadilan, bagaimana pemerataan yang sudah dilakukan oleh seorang Jokowi. Dan itu nyata. Contoh konkret, kami di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, ada begitu banyak infrastruktur, ada begitu banyak bendungan, ada begitu banyak pelabuhan, ada begitu banyak bandara yang dibangun oleh Jokowi. Itu baru satu provinsi di Nusa Tenggara Timur. Tetapi seorang Jokowi, selama beliau memimpin, jarang sekali seorang Joko Widodo ini hanya duduk manis di ruangan ber-AC. Dia selalu turun ke lapangan untuk memantau secara langsung setiap perkembangan pembangunan, setiap proyek yang dikerjakan. Sehingga ketika masih ada kelompok-kelompok yang membenci dengan Jokowi, saya pikir hati nurani kalian itu, akal waras kalian itu perlu dipertanyakan. Satu hal yang saya khawatir, ketika seseorang itu sudah tidak mampu untuk move on, pada akhirnya dia akan depresi. Ketika seseorang itu berada di tingkat depresi dan tidak mampu lagi untuk diobati, pada akhirnya dia akan menjadi gila.
syukur kalau hanya gila. Tetapi kalau langsung meninggal, sangat disayangkan. Pemirsa, saya pikir sangat clear, sangat jelas. Apapun tudingan yang ditujukan kepada Bapak Jokowi, saya pikir itu semua hanyalah sandiwara. Lalu hal menarik lainnya terkait dengan Provinsi Jawa Tengah, di mana dalam cuplikan video tadi kita mendengarkan bersama-sama 15 tahun lamanya Jawa Tengah itu dikuasai oleh Banteng. Tetapi apa pembangunan yang ada di sana? Masih menjadi daerah termiskin nomor 2 di Pulau Jawa. Pemirsa, ini adalah sesuatu yang tak terbantahkan. Sehingga saya hanya mau katakan, mari kita sama-sama untuk melihat, untuk mengevaluasi kembali. Jawa Tengah sekarang sudah mencari daerah khusus Jokowi. Ketika kita mengetahui bahwa Jawa Tengah saat ini sudah menjadi bagian terpenting dari Jokowi, di mana masyarakat Jawa Tengah lebih respect kepada Jokowi, pasti kelompok sebelah makin sakit hati. Bahkan ada pernyataan bahwa dulu Banteng itu ada di Jawa Tengah, tetapi hari ini ada di Jakarta. Hati-hati. Jangan sampai pada akhirnya Jakarta dan Jawa Tengah juga tidak lagi menjadi daerah kekuasaan Banteng. Mari kita simak lagi cuplikan video yang lain. Pemirsa, inilah nominasi drama menangis terbaik di akhir tahun 2024 yang akan mendapatkan penghargaan dari netizen TikTok. Inilah nominasinya. Kami semua menangis. Hasto dengan judul Ibu Megawati menangis. Tangis Tanpa Air Mata. Tidak menyangka. Agus dengan judul Tangisan Palsu. Miftah dengan judul drama Akibat Tukang Es Teh. Siapa ya pemenangnya? Pemenangnya adalah Hasto dengan Tangis Tanpa Air. Tetap jaya 1 lawan 12, singkat saja. Di setiap pertandingan mesti enek sing menang karo sing kalah. Sing menang sudah pasti merayakan, dan sing kalah biasa nih mencari alasan dan mencari kesalahan. Paham? Mbok arep 100 partai sing ngusung, nek rakyat gak milih, panggah ra dadi. Paham? Ya wes lah, ngono ae. Piye cah menurutmu? Tulisan di kolom komentar ya. Salam jegigis. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar ini. Terima kasih. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Tidak boleh sedih. Tidak boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Enggak usah.
Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh, dia simpati. Oh iya, dobol. Jokowi sebenarnya mengkudeta negeri ini dan mengkudeta partai yang mendukungnya. Seharusnya anjing-anjing seperti ini ya kan, para provokator yang seperti ini, seharusnya janganlah dilepaskan dari kandang. Karena kalau dilepaskan dari kandang, mereka brutal, mereka bakal menggigit orang lain gitu loh. Mereka ini orang-orang yang tidak tahu diri, yang tidak tahu cara berterima kasih kepada Pak Jokowi. Sebenarnya mereka ini adalah provokator gitu, tukang fitnah, tukang mengadu domba masyarakat, supaya masyarakat membenci Pak Jokowi dulu. Saya tahu kok siapa Sudirman Said, Dido. Mereka nih orang-orang pecatan Pak Jokowi. Karena kinerja mereka dulu sangat jelek banget. Bahkan sangat buruk. Bahkan mendapatkan nilai D+, bahkan F. Karena kinerja mereka sangat mengkhawatirkan dan memalukan banget. Karena mereka tidak mencerminkan pejabat ataupun orang-orang yang berintegritas tinggi. Dan yang saya sayangkan, Pak Sudirman Said ini seolah-olah menjadi korban ataupun orang-orang yang tersakiti oleh Pak Jokowi. Padahal mereka ini gerombolan provokator. Jadi saya sarankan untuk Pak Sedidu dan gerombolan sakit hati yang lainnya. Rakyat di negara ini sudah cerdas semua, Pak. Siapa kalian itu semua sudah tahu masyarakat di negara ini. Masyarakat di negara ini sudah cerdas semua, sudah pakai logika dan akal. Mereka tak bakalan terpengaruh dengan tipu daya muslihat kalian. Jadi saya sarankan untuk Pak Sedidu, lebih baik banyak bertobat, Pak. Takutnya nanti Bapak dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan dalam konten saya kali ini. Sangat disayangkan ketika seorang Hasto Kristianto yang adalah seorang sekjen PDIP Perjuangan ini pada akhirnya diledekin oleh netizen. PDI Perjuangan juga pada akhirnya diledekin oleh netizen. Padahal partai ini sesungguhnya partai yang berkuasa, di mana mereka semestinya harus dewasa untuk mempertahankan elektabilitasnya mereka. Tetapi pada akhirnya, apa yang bisa kita saksikan saat ini? Hilang rasa respect dari masyarakat Indonesia. Itu yang benar-benar di luar dugaan kita bahwa hal itu pada akhirnya terjadi. Entah ini akibat kesombongan, akibat kerakusan, akibat keserakahan dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Tetapi perlu kita camkan bahwa masyarakat Indonesia hari ini sudah cerdas. Itu yang harus kita renungkan. Jangan pernah mengecewakan masyarakat Indonesia. Jangan pernah membodohi masyarakat Indonesia. Partai politik yang besar, partai politik bisa menjadi kuat kalau disupport atau didukung oleh rakyat Indonesia. Jikalau tidak, maka sirnalah sudah. Pemirsa, itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau buah pikiran saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Mari teruslah kita berani untuk bersuara demi membela kebenaran dan menegakkan keadilan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini.